Di video ini gue bakalan bikin komparasi performa iPhone 15 dengan iPhone 13 karena secara spesifikasi dia punya chip yang berbeda ya. Untuk iPhone 15 ini dia chipnya A16 Bionic dan RAM-nya 6GB. Sedangkan untuk iPhone 13 dia punya chip A15 Bionic dan RAM-nya 4GB. Untuk bagian belakang nggak ada perbedaan, tapi di bagian depan kalian bisa lihat untuk iPhone 15 ini dia sudah menggunakan Dynamic Island, jadi udah nggak ada poninya. Untuk dari kualitas LCD sama, fiturnya juga sama, dia masih menggunakan refresh rate 60Hz dan belum ProMotion display. Jadi yang beda cuman hanya pada Dynamic Islandnya, sisanya sama. Dan di bagian belakang dia juga nggak ada perbedaan ya, kecuali dari finishingnya aja. Nah kebetulan untuk harganya ini dia bedanya hanya 2 jutaan. Untuk iPhone 13 di iBox itu diskon 3 juta, harganya tuh jadi 8,2 juta. Nah sedangkan kalau misalkan iPhone 15 itu harganya juga diskon dari 14.500.000 dan jadi 10 jutaan. Diskonnya juga hampir 3 jutaan nih guys. Nah untuk perbandingannya dia sebenarnya kalau dari layar ukurannya sama-sama 6,1 inci. Dan yang berbeda dari chip ya, chipnya beda, RAM-nya juga lebih besar di iPhone 15, chipnya juga lebih bagus di iPhone 15, kamera megapikselnya juga lebih bagus di iPhone 15. Dengan perbandingan harga 2 juta, menurut gue ini sangat lumayan worth it kalau misalkan kita upgrade ke iPhone 15 sekaligus. Nah, gimana sih komparasi antara speed test di iPhone 15 dan iPhone 13? Apakah perbedaannya cukup pengaruh banyak atau enggak? Kita bakal speed test komparasi pertama dari HP-nya mati dan kita akan nyalakan ya. Oh ya, untuk iPhone 15 ini dia GPU-nya tuh udah 5 core, sedangkan di iPhone 13 masih menggunakan 4 core GPU. Itu yang berpengaruh ke performa game dan baterainya ya. Nanti kita akan tes. Nah, di sini yang nyala duluan iPhone 13, padahal chip dan RAM-nya lebih besar iPhone 15. Mungkin karena respons tombol powernya tadi lebih duluan dari iPhone 13 ya guys ya. Oke, jadi buat kalian subscribe dulu untuk lanjutin videonya. Nah, di sini kita bakal tes yang pertama buka aplikasi FaceTime ya. Jadi yang duluan masuk tuh sebenarnya nggak ada, sama-sama masuk pertama. Terusnya untuk yang kedua nih dari kalender juga bareng, Photos juga bareng ya, nggak ada perbedaan. Untuk dari kamera kita coba. Oke, untuk di kamera iPhone 15 respons slotnya tuh lebih cepet ya, jadi lebih duluan masuk dan buka mail. Sama di sini responnya serta speednya yang sama, dan di App Store pun nggak ada perbedaan ya guys. Jadi meskipun chipnya beda, RAM-nya juga lebih besar iPhone 15. Untuk buka aplikasi sih overall nih sama ya, nggak ada lebih cepetan mana. Nanti mungkin kita akan tes dan lihat di pas buka gamenya. Untuk Apple Music yang muncul duluan di iPhone 15 ngeloadnya lebih cepat, dan next kita coba buka Mobile Legends. Nah apakah ada perbedaan? Oke, iPhone 15 dia duluan muncul tulisan Mobile Legends ya guys. Dan masuk ke dalam gamenya sepertinya juga terlihat duluan di iPhone 15 nih. Sepersekian detik lebih cepat daripada iPhone 13. Nah, menurut gue ini karena RAM-nya ya, RAM-nya 6GB tuh lebih cepat ngeload gamenya di iPhone 15. Next kita bakal compare untuk game PUBG Mobile. Kita akan tes untuk game PUBG Mobile 1, 2, 3. Nah, oke, untuk iPhone 15 ini lebih unggul ya masuk ke dalam PUBG Mobile-nya. Nah, di sini kita bakal compare juga grafik serta gaming di iPhone 13 dan iPhone 15 nih. Untuk settingan grafiknya kita main di rata kanan aja. Dia untuk rata kanan tuh sebenarnya bisa di Ultra HD Ultra, tapi kita main di settingan SDR Extreme karena ngincar FPS-nya di 60 nih. Kalau misalkan kalian main di Super Smooth Extreme tuh otomatis bakalan lancar banget ya, dan nggak ada panas sama sekali sih. Nah di sini gue bakal tesnya langsung rata kanan, dan apakah kedua HP ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan karena memang untuk harganya juga hanya beda 2 jutaan nih. Kalau kalian mendingan langsung iPhone 15 nambah 2 jutaan atau beli aksesoris lainnya seperti casing atau USB.
Kebetulan juga beberapa hari yang lalu gue sempat main ke iBox dan lihat harga aslinya di sana. Di video yang ini kalian bisa cek. Di situ gue lihat untuk harga iPhone 13 tuh udah murah dan beneran diskon ya guys. Dan mungkin ada tambahan diskon kalau kita langsung datang ke iBox-nya. Untuk grafiknya di SDR Extreme, kembali lagi kita tes dan review PUBG-nya. Seperti ini, nanti kita akan cek juga giroskop serta tingkat smoothnya nih dari pakai buat main game. Langsung aja kita bakalan mulai komparasi PUBG Mobile di iPhone 15 dan iPhone 13. Oke, ini sudah masuk ke dalam mapnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Kita bakal cek juga nanti dari selain perbandingan chipset, RAM, terusnya desain, performa nih gue bakal tes juga untuk speakernya. Kualitas speakernya nih jauh berbeda loh. Untuk di iPhone 13 nih suaranya cukup oke, tapi di iPhone 15 nih jauh lebih banyak improve-nya guys. Nah ini dia, jadi pas main kayak gini ya, kalau misalkan kita pakai grafik SDR Extreme nih guys. Untuk perbandingan dari warna dan layarnya keduanya mirip ya, sama-sama bagus. Terusnya untuk dari performa kayak giroskopnya kita akan tes juga nanti. Untuk keduanya karena memiliki ukuran layar yang sama-sama 6,1 inch. Tapi dia ada perbedaan dari visualisasinya ya. Kalau di iPhone 15 dia ini sudah menggunakan Dynamic Island. Jadi jangkauan kita lihatnya tuh jauh lebih luas dibandingkan dengan iPhone 13 yang masih ada poninya karena jadi lebih sedikit sempit. Dan untuk giroskopnya di iPhone 15 ini enak. Dia licin dan smooth banget. Sama seperti di iPhone 13 juga sama. Cuman yang membedakannya mungkin dari handlingnya, karena untuk di iPhone 15 ini kan dia sudah menggunakan titanium case-nya. Sedangkan kalau misalkan iPhone 13 dia masih menggunakan aluminium. Tapi malah lebih baik karena di iPhone terbaru juga balik lagi ke aluminium bahannya, karena untuk penyaluran panasnya itu jauh lebih baik dibandingkan titanium. Oke, jadi kalau misalkan sejauh ini gue pakai iPhone 15 udah dites di main turun di event tuh HP-nya dengan settingan rata kanan dia ada ngeframe loh meskipun chipnya bagus. Nah ini kebetulan ketemu musuhnya bot, jadi dia nggak ada kendala ya, nggak ada seperti ngeframe, masih aman dan masih hangat adem.
Nah untuk iPhone 15 pengetesan gue main di SDR Extreme ini, ketika ketemu musuh banyak atau turun tempat ramai, dia ada sedikit beberapa frame drop. Jadi penurunan performa tapi nggak signifikan, cuman karena di beberapa momen doang aja sih. Berbeda dengan di iPhone 13 yang dia cenderung lebih banyak frame dropnya kalau misalkan main settingan di SDR Extreme. Meskipun chipnya A16 dan RAM-nya 6GB, di iPhone 15 ini cenderung lebih anget guys kalau misalkan kita main di settingan rata kanan. Berbeda halnya kalau misalkan kita main seperti biasa ya, settingannya di super smooth dan extreme, itu kayaknya nggak bakalan ada nge-lag sama sekali, nggak bakalan ada frame drop, dan HP-nya bakalan tetap adem. Jadi bakal tetap aman untuk dipakai PUBG Mobile. Nah untuk dari iPhone 13 ini untuk settingan di smooth extreme, dia sama sekali lancar banget, nggak ada frame drop ya, nggak ada nge-lag dan nggak ada stuttering dari grafiknya nih. Otomatis mainnya juga lebih playable. Nah kan jarang juga ya kalau orang main tuh pakai settingan SDR Extreme, karena memang kalau SDR Extreme tuh terlalu realistis dan jadi gelap layarnya. Kalau main di smooth extreme udah pasti kedua HP ini bakalan tetap aman dan stabil FPS-nya, dan smooth banget untuk permainannya, terutama di gyroscope serta movementnya yang enak ya di kedua HP ini. Karena HP-nya sama-sama bentuknya tuh mirip, cuma kalau di iPhone 15 dia jauh lebih ringan HP-nya. Oh iya, untuk satu lagi, karena GPU core-nya lebih banyak di iPhone 15, yaitu ada 5, sedangkan iPhone 13 ini hanya 4 GPU core. Dia ini yang membedakan dari konsumsi daya baterainya nih. Jadi kalau misalkan kita main bareng, sama-sama main 1 jam, jadi pengurangan baterainya tuh lebih awet di iPhone 15. Misalkan di iPhone 15 hanya turun ke 80%, dan di iPhone 13 nih bisa turun sampai 75% guys, turunnya dari baterai 100 kayak gitu. Jadi menurut gue ini sangat pengaruh banget ya, GPU core-nya di iPhone 15 itu ngebantu lebih efisiensi baterainya tuh lebih baik dibandingkan iPhone 13. Balik lagi, tapi untuk iPhone 15 karena kan dia juga dibantu dengan chip terbaru yang lebih ringan dan lebih faster ya, otomatis HP-nya juga ngejalanin gamenya ini nggak terlalu berat, dan RAM-nya juga untuk ngeload mapnya ini dia lumayan besar di 6GB, udah setara dengan iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max guys. Overall hasil dari pengamatan gue yang gue mainin menggunakan kedua HP ini, dan setelah beberapa kali gue tes di iPhone 15 dan di iPhone 13, sebenarnya ini untuk perubahan dari chip dan RAM-nya itu nggak terlalu signifikan ke performa sih. Jadi performanya sama-sama masih baik dan masih bagus banget ya untuk kedua HP ini. Dia itu lebih ke peningkatan efisiensi baterainya aja sih. Di iPhone 15 ini kerasa jauh lebih awet, terusnya jauh lebih adem HP-nya. Tapi untuk performanya ini mirip-mirip dan nggak kelihatan banget sih kalau kalian pindah dari iPhone 13 ke 15 untuk cari performa gamenya doang. Itu nggak akan terlalu pengaruh dan nggak akan kelihatan. Karena untuk dari grafik dan FPS-nya kedua HP ini masih sama-sama oke dan cukup stabil ya. Mirip lah. Jadi mungkin yang berbeda itu hanya dari feel-nya, karena di iPhone 15 sudah ada Dynamic Island, terusnya di iPhone 13 masih menggunakan Pony, dan di iPhone 15 ini jauh lebih adem HP-nya, serta baterainya yang lebih awet. Jadi itu aja yang bisa kalian rasain ya.
Kalau menurut gue sih kalau misalkan 2 jutaan itu worth it banget ya buat upgrade, karena kalian bisa dapetin chip terbaru, RAM terbesar, terusnya desain yang paling baru, sudah menggunakan Dynamic Island, HP-nya juga dari titanium bahannya. Itu sangat worth it sih perbandingannya ketika harganya cuma selisih 2 jutaan doang. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kalian nggak butuh fitur-fitur yang tadi gue sebutkan, kalian bisa hemat 2 jutaan. Bisa juga buat spend money beli casing atau charger atau aksesoris lainnya nih di iPhone 13 kalian. Nah oke, jadi kayak gitu video komparasi dari kedua HP ini. Karena HP-nya ini harganya mirip, iPhone 15 ini di 10 jutaan dan iPhone 13 di 8 jutaan, which is nggak terlalu jauh bedanya. Untuk kesimpulannya, menurut gue kalau kalian cari HP yang punya desain terbaru, chip terbaru, dan punya RAM yang lebih besar, serta baterai yang lebih awet, iPhone 15 ini bisa jadi solusi ya untuk upgrade kalau misalkan kalian mau nambah lagi 2 juta. Sedangkan kalau misalkan kalian nggak butuh fitur yang tadi gue sebutkan, lebih baik kalian ambil iPhone 13. Ya tapi kembali lagi, karena ini udah cukup tua ya iPhone 13 nih, meskipun dia rilisnya 2 tahunan lalu lah. Dan kalau kalian sekarang pakai iPhone 13, saran gue mending nggak usah upgrade ke iPhone 15. Sayang duit lu, mendingan lu kalau mau upgrade ke iPhone 16. Itu udah lebih berbeda, tapi lebih baik lagi 17 karena yang base modelnya dia udah ada fitur ProMotion Display dan refresh rate-nya tuh udah 120 Hz. Jadi itu jauh lebih smooth, berasa kayak pakai seri Pro dan Pro Max guys. Sampai segitu aja videonya, jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.